Selamat datang di channel Motivasi Diri. Motivasi Diri mempersembahkan 11 kenyataan pahit tentang hidup yang harus kamu terima agar hidupmu bahagia. Bukanlah sebuah rahasia lagi jika kita semua pastinya menginginkan kehidupan yang bahagia dan berarti, tetapi sayangnya hanya sedikit saja orang yang benar-benar mencapai kehidupan tersebut. Tidaklah realistis jika kita mengharapkan keadaan untuk berubah, namun kita hanya melakukan hal yang itu-itu saja. Sayangnya bukan begitu cara hidup ini bekerja, entah itu karena rasa takut, malas, atau ketidaktahuan. Orang sering mengabaikan hal-hal yang benar-benar dapat mengubah hidup mereka. Terlepas dari situasi kamu saat ini, menerima kenyataan-kenyataan yang pahit tentang hidup berikut ini pasti akan berkontribusi terhadap kebahagiaan kamu di kemudian hari. Nomor 1. Ingatlah bahwa kamu tidak begitu penting di mata orang lain. Apakah kamu ingat di saat kamu tersandung dan jatuh di publik atau di kerumunan? Beberapa orang menertawaimu dan beberapa orang lain bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Tentu saja kamu bilang baik-baik saja. Akan tetapi, kamu pasti merasa malu yang luar biasa. Kamu juga pasti berpikir, kalau orang-orang yang melihatmu jatuh tadi, akan menceritakan kejadian itu tentang dirimu kepada orang lain sepanjang waktu. Namun pada kenyataannya, kamu tidaklah begitu penting di mata orang tersebut. Kamu memainkan peran yang sangat kecil di dalam hidup mereka. Meskipun kamu merasa malu, semua orang mungkin akan lupa tentang kejadian kamu yang jatuh tersebut setelah beberapa waktu. Sama seperti kamu, setiap orang pasti berfokus ke dalam kehidupannya sendiri, dan itu bukan hal yang buruk, melainkan itu hanya fakta hidup. Nomor 2. Tidak semua orang akan menyukaimu. Apakah kamu ingat tentang murid laki-laki atau perempuan yang populer di sekolah kamu, yang selalu menjadi pusat perhatian dan sepertinya disukai banyak orang? Tidak semua orang bisa menjadi orang itu, dan kamu seharusnya tidak memaksakan dirimu. Hidup bukanlah kontes popularitas, dan tidak semua orang akan melihat kebaikan-kebaikan yang ada di dalam dirimu dan menghargainya. Jadi, daripada merenungkan hal-hal itu, fokuslah tentang cara untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mencoba membuktikan dirimu kepada orang yang tidak benar-benar penting di hidupmu hanya akan membuang waktu dan energi. Maka dari itu, jalanilah hidupmu dengan dikelilingi oleh orang-orang yang menerima kamu apa adanya. Nomor 3. Kamu tidak dinilai berdasarkan apa yang kamu miliki. Banyak orang yang ingin meyakinkan diri mereka untuk percaya bahwa uang bukanlah segalanya, namun pada kenyataannya, meskipun uang memang bukanlah segalanya, uang tetap diperlukan untuk bertahan hidup. Di masa kini mungkin uang tidak dapat membeli kebahagiaan, tetapi ia bisa menempatkan atap di atas kepalamu, sepatu di kakimu, dan makanan di atas mejamu. Pokoknya, semua hal yang kita butuhkan untuk hidup. Meskipun demikian, uang dan segala harta yang dimiliki tidak dapat mendefinisikan atau menilai dirimu yang sebenarnya. Seseorang yang memiliki rumah yang besar dan mobil yang mahal belum tentu memiliki kepribadian dan hati yang lebih baik dibandingkan seseorang yang tinggal di rumah yang kecil dan tidak memiliki mobil. Terlepas dari apa yang kamu miliki, pada akhirnya orang-orang akan menilai dan membentuk persepsi mereka tentang dirimu berdasarkan karakter dan tindakanmu secara konsisten. Nomor 4. Kamu selalu punya pilihan. Harus diingat bahwa kita tidak harus selalu menjadi korban dari ancaman-ancaman yang ada di luar sana. Kita selalu memiliki pilihan dan kamu selalu bisa memutuskan bagaimana kamu akan menanggapi hal-hal yang terjadi kepadamu. Jika misalnya seseorang meninju wajahmu, apakah kamu akan tetap berdiri di tempat dan membiarkan mereka terus meninjumu? Semoga tidak, dan sementara kamu tergoda untuk membalas tinjuan orang tadi, mungkin mundur dan menyingkir adalah pilihan yang lebih baik. Menerapkan contoh barusan dalam kehidupan sehari-hari, harus kamu sadari bahwa bagaimana orang lain memperlakukanmu itu tergantung dari diri kamu sendiri. Tidak apa-apa jika kamu mundur dan menyingkir dari hidup orang lain jika orang tersebut tidak menghormati atau malah merusak kedamaianmu. Nyatanya, bagaimana orang lain memperlakukanmu
tergantung pada apa yang orang lain boleh lakukan terhadap dirimu. Jika kamu membolehkan orang lain untuk terus memperlakukanmu layaknya keset kaki, maka pastinya kamu akan terus dipijak oleh mereka, begitu juga sebaliknya. Nomor 5, jika kamu tidak belajar untuk bertanggung jawab, kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap perkataan dan perbuatanmu memiliki konsekuensi, baik positif atau negatif. Jika kamu tidak bertanggung jawab atas perbuatan dan perkataan dirimu sendiri, maka orang lain yang akan bertanggung jawab atas hal-hal tersebut. Dalam skala yang besar, tanggung jawab diperlukan untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam skala yang lebih kecil, tanggung jawab membantu kita untuk menjaga integritas diri agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan hidup bahagia. Nomor 6, orang-orang ingin kamu untuk berhasil, namun tidak lebih berhasil daripada mereka. Sementara beberapa orang benar-benar ingin kamu untuk mencapai keberhasilan tertinggi, beberapa orang lainnya mungkin ingin kamu tidak lebih berhasil daripada mereka. Ingatlah untuk memperhatikan setiap motif orang lain dan jangan buang waktu atau energi kamu dengan mereka yang tidak ingin kamu mencapai keberhasilan. Abaikan seluruh hal-hal negatif dan teruslah bekerja untuk menggapai mimpimu. Dedikasi, konsistensi, dan ketekunan akan membawamu menuju kesuksesan. Nomor 7, tidak ada waktu yang benar-benar tepat untuk melakukan sesuatu. Orang seringkali ingin menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu atau membuat perubahan, tetapi apapun itu, banyak orang akan selalu mencari alasan untuk tidak memulai atau berbuat sesuatu, seperti tidak cukup waktu, kurang pengalaman, kondisi yang tidak mendukung, dan berbagai alasan lainnya. Sayangnya, kenyataannya adalah tidak ada waktu yang tepat untuk memulai atau melakukan sesuatu, dan hal-hal yang selama ini telah kamu tunda mungkin tidak akan pernah selesai jika kamu terus menunggu. Nomor 8, akan selalu ada orang yang lebih baik atau lebih buruk darimu. Situasimu, tidak peduli situasi hidup atau apapun, bisa saja menjadi lebih baik dan bisa juga menjadi lebih buruk. Jangan membuat kesalahan dengan membandingkan dirimu sendiri dengan orang lain, karena itu kontraproduktif dan seringkali mengecewakan, karena segala sesuatu yang ada di dalam hidup adalah relatif. Sesuatu yang menurut kamu sangat sepele bisa menjadi tantangan yang sulit bagi orang lain, dan begitu juga sebaliknya. Ingatlah untuk selalu berbelas kasih terhadap dirimu sendiri dan orang lain. Nomor 9, rasa takut akan membuatmu tidak bisa menjalani hidup. Adalah hal yang wajar bagi manusia untuk merasa takut ketika berhadapan dengan sesuatu yang baru. Ini adalah respons biologis terhadap sesuatu yang tidak diketahui. Meski begitu, kamu tidak bisa membiarkan rasa takut tersebut menghalangimu untuk mencoba melakukan sesuatu yang berbeda. Kenali dan sadari bahwa kamu akan melakukan sesuatu yang berbeda, dan ingatlah untuk menjadi antusias dan ingin tahu. Jika tidak menghadapi rasa takutmu, maka kamu akan dengan mudah melewatkan berbagai peluang-peluang yang ada, karena bagaimanapun juga, hidup ini penuh dengan tantangan yang mengasyikkan bagi mereka yang berani untuk keluar dari zona nyaman mereka. Nomor 10, ekspektasi atau harapan adalah penyebab utama kekecewaan dalam hidupmu. Ketika seseorang membuatmu merasa kecewa, biasanya itu adalah hasil dari ekspektasimu sendiri yang tidak realistis atau berlebihan terhadap orang tersebut. Segala sesuatu tidak selalu berjalan sesuai harapan kita, dan itu bukanlah sebuah masalah. Jadi, ingatlah untuk selalu menjaga ekspektasimu terhadap sesuatu atau seseorang. Dengan begitu, kamu bisa terhindarkan dari kekecewaan-kekecewaan yang tidak berarti. Nomor 11, kamu menjalani hidup kamu sendiri. Mengambil kendali atas hidup adalah salah satu hal yang paling memberdayakan yang dapat kamu lakukan. Jika kamu tidak senang dengan hidupmu saat ini, sadarilah bahwa kamu hanyalah satu-satunya orang yang dapat mengubahnya. Jika kamu salah langkah dalam memulai hari-harimu, kamu bisa memilih dua hal. Yang pertama yaitu membiarkan sisa-sisa harimu menjadi hancur, atau yang kedua, kamu bisa mengambil kendali dan melakukan hal yang diperlukan untuk membalikkan keadaan.
Semakin cepat kamu menyadari bahwa kamulah yang bertanggung jawab atas hidup sendiri dan mampu menciptakan keadaanmu sendiri, semakin cepat kamu akan melangkah maju menuju hidup yang kamu dambakan. Kebanyakan orang tidak suka akan kenyataan-kenyataan universal yang telah disebutkan barusan, dan meskipun beberapa di antaranya mungkin terkesan keras, mereka pasti akan muncul di dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadi penting sekali bagi kita untuk menyadari dan menerimanya. Setelah kamu melakukannya, kamu akan merasa bahwa hari-harimu menjadi lebih bahagia dan lebih memuaskan. Apa pemikiran kamu tentang video ini? Kenyataan tentang hidup mana yang paling pahit menurut kamu setelah menonton video ini? Bagikan pemikiran kamu di kolom komentar di bawah video ini. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti demikian, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya ini. Terima kasih telah menonton.